Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Di video kali ini kita akan memulai playlist baru, yaitu Alur Cerita Danmachi. Saat ini adaptasi anime Danmachi udah sampai season kelima, yang baru aja selesai tayang di musim ini. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita setelah season kelima animenya, yaitu mulai dari volume 19 light novelnya. Video ini adalah part pertama untuk pembahasan Danmachi volume 19. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Volume 19 ini dibuka dengan scene prolog yang memperlihatkan para pegawai guild yaitu Eina dan Misha. 5 hari berlalu sejak berakhirnya war game melawan Freya Familia. Saat ini, Eina dan Misha sedang membicarakan kemenangan Hestia Familia dan yang lainnya melawan Freya Familia. Eina yang merupakan penanggung jawab Belle tentu saja sangat senang dengan kemenangan ini. Setelah itu, mereka kemudian menyinggung mengenai school district atau distrik sekolah. Di sini disebutkan kalau school district sebentar lagi akan datang. Karena itu, di sini Eina juga menyebutkan kalau seorang anak yang ia kenal juga akan datang. Nah, buat gambaran, jadi school district itu simpelnya berupa sebuah kapal raksasa. Kapalnya sangat besar, bahkan disebutkan kalau di atas kapal itu seperti kota terapung. Nah, kapal itulah yang disebutkan akan segera datang ke Orario. Oke, lanjut. Nah, scene kemudian berpindah memperlihatkan sebuah kapal raksasa di tengah lautan, yang sebentar lagi itu akan tiba di Orario. Di sini terlihat seorang gadis sedang memandang Orario yang mulai nampak di kejauhan. Dengan ekspresi sedihnya, ia menggumamkan nama kakaknya. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Belle dan yang lainnya yang sedang merayakan kemenangannya melawan Freya Familia. Tempatnya tentu saja di kedai milik Mia. Gak cuma Hestia Familia, tapi banyak familia sekutunya saat di wargame juga ikutan di perayaan kali ini. Dari percakapan Belle dengan yang lainnya di sini, itu ada beberapa info yang menarik. Yang pertama, di sini anggota Freya Familia tuh jadi pelayan di kedai Mia. Itu untuk membayar perbuatan mereka di wargame, sekaligus untuk membantu Sir yang udah kembali jadi pelayan juga. Jadi anggota Freya Familia tuh masih setia pada Freya yang saat ini udah jadi Sir. Lalu untuk Hedin yang jadi pengkhianat utama di Freya Familia saat wargame sebelumnya, sebagai hukumannya di sini disebutkan kalau dia tuh sempat menerima pukulan dari beberapa eksekutif Freya Familia. Tapi lucunya di sini tuh Hedin juga bilang kalau ia juga nyerang balik. Selain itu, disebutkan juga kalau sejak kekuatan Haruhime terungkap di wargame sebelumnya, Haruhime tuh jadi incaran banyak orang. Untungnya di sini tuh Freya Familia juga bertanggung jawab. Freya yang saat ini udah jadi Sir itu nyuruh Hedin dan Hogni buat gantian jagain markas Hestia Familia. Jadi dengan begitu, Haruhime dan bahkan anggota Hestia Familia itu bisa aman dari orang-orang yang pengen nyerang mereka. Nah, gak lama kemudian Ryu muncul. Di sini Ryu tuh terlihat seolah baru balik dari suatu tempat. Ryu kemudian ngajak Belle keluar dan ngobrol bareng. Mereka berdua pun keluar dari kedai dan jalan-jalan di gang sekitaran kedai. Di sini Ryu menjelaskan bahwa ia baru saja balik dari mengantar Astrea kembali ke markasnya. Karena seperti yang kita tahu, Astrea juga sempat hadir saat war game sebelumnya. Karena itulah Ryu mengantarnya kembali sebagai bentuk pengabdian terakhirnya. Setelah itu, mereka masuk ke pembicaraan intinya. Pertama, Ryu di sini bilang kalau ia menyukai Belle. Di sini, Belle kepikiran dengan kejadian saat ia nolak Sir sebelumnya. Belle salah sangka dan mengira kalau Ryu ingin nembak dia. Tapi ternyata di sini tuh Ryu mengatakan kalau ia ingin masuk Hestia Familia. Scene pun berpindah pada keesokan harinya. Di halaman markas Hestia Familia, para anggota Hestia Familia terkejut setelah mendengar bahwa Ryu akan gabung ke familia mereka. Tentunya mereka semua juga senang karena Ryu itu seperti yang kita tahu udah level 6. Ryu bisa dibilang salah satu petualang kelas 1 di Orario. Apalagi mereka semua juga emang udah akrab dengan Ryu. Jadi dengan begitu Ryu pun resmi menjadi anggota Hestia Familia. Di sini Hestia tuh sangat menyambut Ryu.
Karena yang ada di pikiran Hestia, Ryu itu adalah gadis yang polos yang gak akan ngincar Belle. Setelah itu Ryu menjelaskan kalau ia diminta ganti nama oleh Guild. Belle dan yang lainnya pun menyarankan nama satu persatu. Hingga ketika Hestia menanyakan apakah ada nama yang Ryu inginkan, Ryu di sini ngelirik Belle sambil gugup mengatakan Ryu Kranel. Ryu ingin menggunakan nama yang sama dengan Belle. Mendengar itu, Hestia langsung berdiri dan mukul Ryu pakai sendal jepitnya. Hestia mengatakan kalau ternyata Ryu juga sama aja. Ryu dengan gugup jelasin alasannya, tapi Hestia di sini tuh nggak dengerin. Dan seperti itulah keributan di Hestia Familia pun berlanjut. Scene kemudian berpindah ke beberapa saat setelahnya. Belle saat ini sedang ngobrol dengan Eina mengenai rencana Hestia Familia ke depannya. Di sini terungkap kalau ternyata pada akhirnya Ryu menggunakan nama Ryu Astrea. Dan dengan gabungnya Ryu ke Hestia Familia, maka rank Hestia Familia itu naik jadi rank B. Ryu juga bisa mengisi posisi apa aja. Mau jadi penyerang bisa, mau jadi penyihir juga bisa, bahkan jadi healer juga bisa. Jadi dengan masuknya Ryu ke Hestia Familia, maka formasi Hestia Familia itu jadi makin kuat. Nah lanjut, di tengah pembicaraan mereka, Belle dan Eina tiba-tiba mendengar suara yang ribut dari luar. Mereka berdua pun keluar dan mendatangi asal suara itu. Terlihat di kejauhan bahwa itu adalah sebuah kapal raksasa yang berasal dari lautan luas. Kapal itu baru aja akan tiba di Orario. Nah, Eina menjelaskan pada Belle kalau itu adalah School District. Belle bersama dengan Eina berjalan-jalan di kota pelabuhan yang ada di sebelah barat Orario. Eina menjelaskan lebih lanjut tentang School District. Jadi School District ini bisa dibilang semacam akademi atau sekolah berjalan. Murid-murid yang ada di sana akan diajar sambil berlayar di lautan luas. Tiap 3 tahun sekali mereka akan datang ke Orario. Mereka dibuat dan dipimpin oleh gabungan beberapa familia. Belle di sini mengatakan kalau Eina tahu banyak soal School District ini. Eina mengatakan kalau dulunya ia juga adalah alumni dari School District. Di saat mereka sedang ngobrol, tiba-tiba Belle di sini tuh diseret pergi oleh seseorang. Eina gak menyadari itu. Ketika ia berbalik, ternyata Belle di sana udah hilang dan gak ada di sampingnya. Sementara itu Belle diseret menjauh dari kerumunan. Ternyata yang menyeretnya adalah Dewa Hermes. Hermes menebak kalau Belle pasti kepo dengan School District, makanya ia datang ke sini. Di sini Hermes menjelaskan kalau tiap kali School District ini datang, banyak familia yang ingin merekrut murid dari School District. Hermes menjelaskan kalau ada banyak murid berbakat dari School District. Salah satunya itu adalah Levia dari Loki Familia. Dan tentunya Hermes juga pengen merekrut anak dari School District. Di sini Hermes juga jelasin kalau Asfi dan anggota Hermes Familia lainnya saat ini sedang cuti. Jadi nggak ada yang bisa nemenin Hermes saat ini. Hermes kemudian mengungkit masalah di war game melawan Freya Familia sebelumnya dan bilang kalau dia tuh cukup banyak membantu Hestia Familia di war game tersebut. Intinya Hermes pengen bikin Belle merasa berutang budi padanya. Jadi Belle pun di sini nggak bisa nolak permintaan dari Hermes. Permintaan Hermes sendiri adalah ia ingin Belle menemaninya untuk menyusup dan masuk ke School District. Singkat cerita, mereka berdua pun mulai menyusup. Di sini mereka menggunakan item dari Hermes Familia, yaitu sepatu terbang dan helm yang bisa membuat mereka tak terlihat. Ini adalah item yang biasanya digunakan oleh Asfi. Tentunya mereka itu nggak terbiasa menggunakan item ini. Jadi di sini mereka memang berhasil terbang. Tapi pada akhirnya mereka jatuh dan malah membuat keributan di School District. Dan karena keributan itu, maka itu langsung membuat orang-orang di School District sadar kalau ada penyusup. Hermes langsung kabur meninggalkan Belle. Untungnya di sini tuh Belle menggunakan seragam School District yang diberikan oleh Hermes sebelumnya. Jadi Belle awalnya aman karena orang-orang mengira kalau Belle adalah murid di School District. Belle pun sedikit berkeliling. Saat ia berkeliling, ia melihat seorang murid half elf yang sangat mirip dengan Eina. Tapi di saat yang sama tiba-tiba ada pengumuman yang akhirnya membuat Belle itu ketahuan. Semua orang pun mengejar Belle. Belle terus kabur hingga saat ia menemukan suatu ruangan dan memasukinya. Ternyata yang ada di dalam ruangan itu adalah seorang dewa bernama Balder.
yang sebenarnya adalah kepala sekolah dari school district. Dewa Balder malah membantu menyembunyikan Belle. Ternyata di ruangan itu juga ada Hermes. Sama seperti Belle barusan, tadinya juga Balder membantu menyembunyikan Hermes. Di sini, Balder tiba-tiba meminta Belle untuk menjadi murid di school district. Scene kemudian berpindah ke markas Hestia Familia. Di waktu makan malam, saat ini Belle sedang menceritakan apa yang telah terjadi di school district hari ini. Sementara itu, Hermes terlihat mencoba membujuk Hestia agar mengizinkan Belle masuk ke school district. Menurut Hermes, Belle saat ini udah jadi petualang kelas 1 di Orario. Tapi apa yang paling dibutuhkan Belle saat ini itu adalah pengalaman. Bisa dibilang, Belle saat ini tuh udah jadi kandidat pahlawan. Jadi suatu saat nanti Belle pasti akan terseret dan diharuskan untuk menghadapi misi terakhir dari The Great Quest, yaitu melawan One-Eyed Black Dragon. Dengan masuk school district, Belle itu bisa mendapatkan banyak pengalaman dari dunia di luar Orario, yang dimana ini sangat berguna untuk Belle ke depannya. Hermes juga sempat menyinggung beberapa info lainnya. Di antaranya yang menarik adalah terdapat seorang petualang berlevel 7 di dalam school district. Hestia sempat terkejut karena ternyata ada level 7 lainnya selain Ottar saat ini. Hestia memikirkan semua yang diucapkan oleh Hermes. Selain itu, ia juga udah mendengar keinginan Belle sebelumnya. Jadi meskipun awalnya Hestia merasa ragu, tapi pada akhirnya Hestia pun teryakinkan dan menerima saran dari Hermes. Dengan begitu, Belle pun diizinkan untuk masuk ke school district. Scene pun berpindah ke ruang kepala sekolah school district memperlihatkan Belle yang mengenakan seragam school district. Di sini dijelaskan kalau Belle itu akan menyamar selama berada di school district. Jadi mulai di sini ia akan bertindak bukan sebagai Belle Cranel, tapi sebagai seorang demi-human berambut coklat dengan telinga kelinci bernama Rapi. Di sini juga diperkenalkan seorang pria yang akan jadi guru wali bagi Belle. Pria itu bernama Leon. Dengan begitu, kehidupan Belle sebagai Rapi di school district ini pun dimulai. Di hari pertamanya, Belle bersama dengan Leon sedang berjalan ke ruang kelas. Sambil berjalan, di sini Leon menjelaskan pada Belle tentang sistem kelas yang ada di school district. Simpelnya, kelas itu seperti kelompok, sama seperti Familia yang ada di Orario. Belle sendiri itu ditempatkan di kelas Balder. Guru wali yang ada di kelas Balder ini itu adalah Leon. Analoginya itu mirip seperti ketua atau eksekutif di dalam suatu Familia. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di ruang kelas. Belle pun maju dan memperkenalkan dirinya. Setelah itu ia pun duduk di kursi yang kosong. Nah, ternyata di sini Belle itu duduk di samping gadis yang kemarin ia lihat saat pertama kali menyusup ke school district. Gadis yang sangat mirip dengan Eina. Gadis itu memperkenalkan dirinya. Ternyata namanya adalah Nina. Disebutkan di sini kalau Nina ini adalah murid teladan di kelasnya. Di sini Belle tuh sempat menduga kalau Nina ini adalah adik dari Eina. Nina ditugaskan oleh Leon untuk membimbing Belle. Pelajaran pun dimulai. Leon menjelaskan tentang jurusan kelas Belle. Jurusannya disebut dengan Combat Discipline, di mana Combat Discipline ini mempelajari teknik-teknik pertarungan. Leon juga menjelaskan kalau akan ada semacam latihan khusus ke labirin, di mana murid-murid ini akan praktik pertarungan. Singkat cerita, kelas Leon pun berakhir. Begitu Leon keluar dari ruang kelas, murid-murid lainnya itu segera mengelilingi kursi Belle dan menghujaninya dengan berbagai pertanyaan. Salah satunya ada yang nanya mengenai level Belle. Karena setting karakternya sebagai Rapi, Belle pun menjawab kalau ia masih level 1. Nah, saat itu ada murid lain yang meremehkan Belle, karena Belle itu masih level 1. Murid itu bernama Iglin. Iglin mengatakan kalau Belle itu cuma jadi beban saat praktik pertarungan di labirin nanti. Nah, gak lama tiba-tiba bel berbunyi. Semua orang keluar dari kelas dan menyisakan Belle berdua dengan Nina. Nina pun mengajak Belle untuk keliling sekolah. Sambil berjalan, Nina menjelaskan mengenai school district. Salah satunya yaitu mengenai 3 lapisan yang ada di school district ini. Lapisan terbawah yang disebut lapisan kontrol adalah tempat mesin kapal dari school district berada. Lapisan tengah adalah lapisan asrama yang digunakan sebagai tempat tinggal bagi guru dan murid. Dan lapisan yang teratas adalah lapisan akademi.
yang sesuai namanya adalah tempat di mana sekolah dan fasilitasnya berada. Nah, saat ini Belle itu berada di lapisan akademi. Gak lama kemudian, mereka juga singgah dan membeli cemilan. Di sini Nina terlihat mengeluarkan uang dan ingin membayar. Tapi di sini Belle keberatan jika Nina yang membayar semuanya. Belle teringat dengan ajaran Hedin dulu, kalau urusan membayar itu adalah tanggung jawab cowok. Tapi Belle kemudian baru tersadar kalau ia masih belum menukarkan koinnya ke mata uang school district. Jadi mau nggak mau, ia harus menerima kebaikan Nina. Nina mengatakan kalau itu adalah hadiah darinya untuk merayakan bergabungnya Belle ke school district. Mereka kemudian duduk di sebuah kafe dan ngobrol berdua. Di sini Nina juga membantu Belle untuk memilih mata pelajaran. Nina mengatakan kalau mata pelajaran yang ia rekomendasikan itu juga diambil olehnya. Sambil malu-malu, Nina mengatakan kalau alasannya yaitu agar mereka berdua itu bisa selalu bareng. Belle berterima kasih pada Nina karena udah banyak membantunya. Belle penasaran juga kenapa Nina sampai sejauh ini. Nina kemudian menceritakan kalau Belle itu sama seperti dirinya dulu. Saat Nina baru masuk ke school district, ia itu tak mengetahui apa-apa. Dan saat itu banyak orang yang membantu dirinya. Karena itulah Nina ingin membantu orang lain juga yang sedang kesulitan, sama seperti yang membantu Belle saat ini. Nah, setelah itu Nina kemudian menyarankan Belle agar menggunakan waktu yang tersisa hari ini untuk belajar. Belle setuju. Mereka berdua pun pindah ke ruang kelas yang sedang kosong. Nina kemudian meminjam segunung tumpukan buku dan mengatakan kalau mereka akan mempelajari semuanya hari ini. Belle tentunya kaget. Ia teringat dengan Eina yang juga selalu brutal tiap kali ngasih Belle materi. Ini membuat Belle makin yakin kalau Nina ini pastinya adalah adik dari Eina. Nah, singkat cerita beberapa jam berlalu. Hari udah mulai gelap dan pelajaran Belle bersama Nina pun berakhir. Nina memuji hasil belajar Belle karena dalam waktu singkat Belle dapat memahami banyak hal sekaligus. Bahkan Belle berhasil menjawab setengah dari soal yang diberikan oleh Nina. Meskipun dipuji seperti itu, sebenarnya Belle di sini tuh terlihat sangat kelelahan. Nah, setelah itu, Nina kemudian pergi ke perpustakaan untuk mengembalikan buku. Gak lama setelah Nina pergi dari ruang kelas, Leon pun muncul dan ngobrol bareng Belle. Leon di sini memuji Belle karena ia berhasil menyembunyikan identitasnya dengan baik. Gak ada satupun murid lain yang sadar kalau Belle ternyata adalah petualang kelas 1. Leon juga melihat kertas mata pelajaran yang akan diambil oleh Belle. Di kertas itu, Leon menambahkan 2 mata pelajaran yang direkomendasikan sendiri olehnya. Lalu di akhir pembicaraan, Leon mengatakan kalau ia berencana untuk memasukkan Belle ke dalam skuad. Tepatnya itu adalah skuad ketiga, tempat di mana Nina berada. Leon meminta Belle untuk membantu Nina dan skuadnya. Nah, mungkin itulah part pertama untuk pembahasan alur cerita Danmachi volume 19 kali ini. Untuk kelanjutannya kita akan bahas di part kedua selanjutnya. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.